Ya, jadi untuk siapakah bintang tamu kita? Hanya Ana sedikit bocorin aja bahwa dia ini adalah seorang perempuan. Judul bukunya Love and Hope. Mungkin sahabat literasi yang sudah pernah membaca bukunya pasti sudah tahu siapa yang bakalan Ana ajak sebagai tamu, bintang tamu di Rumah Kata kali ini ya. Oke, Ana juga mau live IG ya. Jadi kita sama-sama dan pastinya seru deh bakalan ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi, nah ini dia Marisa. Halo Marisa. Halo Kak Ana. Hai, apa kabar? Baik-baik. Selamat datang ya di Rumah Kata. Hari. Oke, jadi Marisa sekarang lagi apa nggak ada kegiatan ya? Bisa ngobrol-ngobrol di sini ya bareng ya? Bisa dong, bisa. Bisa ya? Bisa dong. Asik. Udah bikin appointment sama Marisa itu sudah sejak sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya? Iya, sekitar 1-2 bulan yang lalu. Nah, tuh akhirnya ada kesempatan hari ini. Oke, Marisa ini punya karya Love and Hope. Ya. Baru 1 buku itu kah atau masih ada yang lainnya lagi yang sebelum-sebelumnya atau ini yang paling baru gitu ya? Iya, ini buku baru, buku pertama saya. Jadi saya suka nulis itu udah dari kecil sih. Makanya makanya saya itu ikut kayak kelas menulis. Ya, ini salah satunya. Oh. Love and Hope ini. Ikut kelas. Oh. Oke, jadi Love and Hope ini kumpulan dengan penulis-penulis yang lainnya atau ini pure karya kamu sendiri aja? Ini kumpulan, jadi antologi. Oh, antologi. Cerpen-cerpen kah yang di dalamnya atau sajak? Ini cerpen, kebetulan ini non-fiksi. Jadi kayak cerita pengalaman pribadi dari saya dan teman-teman penulis yang lain gitu. Oh gitu, wah seru banget. Sekarang ini juga ini ya lagi gencar tulisan-tulisan yang mengajak penulis-penulis yang ada, entah itu masih baru atau mungkin sudah senior gitu ya, langsung dijadiin antologi seperti ini. Beberapa waktu yang lalu juga Ana kedatangan Kak Aulia Manaf, itu juga mengajak penulis-penulis baru lainnya untuk bikin karya juga, walaupun nggak bisa nulis ya, pokoknya tulis aja lah kayak nulis buku diary katanya gitu. Nah kalau kamu sendiri proses kreatif yang kamu lalui gimana? Apakah kamu dituntut untuk bisa secara pakem, secara rumusan begini loh nulis gitu, itu kamu seperti itu atau yes pure nulis kayak diary nanti dikoreksi? Jadi gini, awalnya memang kita diberi semacam pelatihan. Jadi untuk menulis kita harus seperti apa. Misalnya awal kita beri pemanasan, dikasih topik. Jadi kan kebetulan saya dapat topiknya Love and Hope, cinta di harapan. Jadi beri topik yang tidak jauh-jauh cinta dan harapan ini. Jadi dalam kita memaknai cinta dan harapan ini kan berbeda-beda untuk sendiri, karena dari pengalaman tadi saya yang saya ungkapkan dalam cinta ini, anak umur saya ini cinta itu berarti jodoh atau pasangan hidup, dan kebetulan yang sering dibahas di dalam hidup saya ini ya permasalahan ini. Makanya untuk judul yang saya ambil ini jodoh datang tepat waktu. Oh oke. Jodoh akan datang tepat waktu. Ya, sorry agak keputus soalnya. Oke. Jadi ceritanya ini kok kebetulan related sekali sama yang sudah bergabung di live IG kita kali ini. Tadi ada yang ngomongin kakak jomblo ya, mana tadi ya, kok saya nyari nggak ada ya. ada yang bertanya seperti itu. Jadi kakak jomblo ya gitu. Sebentar. Oke, bentar. Aku cari ya. Hilang sudah. Hah? Bisa atau kakak? Kak, kamu lah Marisa. Kalau aku kan sudah nggak jomblo lagi, aku sudah beranak pinak aku. Sebentar, mana ya tadi? Kak jomblo
suaranya kurang keras loh. Oh, ini Nanda Iman yang udah bertanya seperti itu. Nanda Iman, Kak Jomblo, kenal nggak tuh? Kamu jangan-jangan teman kamu nih, Kak Jomblo, dia tahu loh, Kak Jomblo suaranya kurang keras loh katanya gitu. Oke, ya jadi buat, gimana? Sedang, ya. Aku sambil lihat ini soalnya. Oke, nah ini jadi buat sahabat literasi yang mau bergabung di live IG, nggak cuma sekedar bisa melihat tapi juga boleh komen ya, boleh tanya ya. Ini ada yang bertanya juga, sebentar, mana ya tadi? Ada yang bertanya tentang karya. Jadi ada yang bertanya, bukunya bagus banget Kak, kapan nulis buku full? Ada Nadia Rahmadi. Boleh dijawab tuh. Marisa, gimana? Jadi kebetulan saya memang untuk menulis buku full, tapi kali ini yang fiksi. Kemarin kan non fiksi, sekarang saya pinginnya. Tapi karena saya lagi mengejar deadline untuk lulus S2, jadi mungkin tertunda. Juli gitu. Saya pengen nulis lagi. Gitu. Oke. Apa sih suruhnya nulis? Kayaknya kayak kurang kerjaan banget deh nulis. Benar nggak sih orang kalau punya pendapat kayak gitu? Banyak banget yang bilang kayak gitu. Apa sih enaknya nulis apa sih? Sekarang udah zamannya gini loh, apa ketik-ketik gitu, ngapain nulis-nulis, udah nggak laku buku gitu misalnya. Bener. Banyak tentang kayak gitu. Nah, menurut saya sendiri dari nulis ini saya menemukan sebuah kesenangan dan stress relief gitu lah, stress relief. Oke. Kebetulan kan saya suka nonton film juga, jadi otak saya tuh kayak penuh dengan imajinasi, penuh dengan ide. Jadi daripada tidak dituliskan dan jadi stres ya. Biasanya kan kalau banyak pikiran kan kalau nggak dituliskan jadi itu saya tulis. Oke, ada juga buku sih. Nulisnya memang tidak harus di buku, jadi bisa di HP. Misalnya saya di Twitter gitu, kebanyakan Twitter kayak gitu. Itu biasanya saya tuliskan di Twitter, di buku. Oke, jadi sudah mulai aktif juga di media sosial, terus akhirnya memberanikan diri bergabung untuk menghasilkan karya ini. Oke, cerpen kamu di Love and Hope ini judulnya apa? Jodoh datang tepat waktu. Oh, itu judulnya ya berarti ya, bukan tema besarnya ya. Tapi judul sama tema besarnya sama nih, jodoh datang tepat waktu. Emang kamu ini setua apa toh Marisa? Kayaknya nggak tua-tua amat deh, masih muda banget deh. Kok kayaknya kamu apa ya? merasa ini loh, merasa nggak ngerasa udah tua banget gitu. Oke, ada kode-kode nih. gimana nanti dijawab ya, nanti dijawab. Aku pengen tahu, tapi yang jelas sahabat literasi gabung terus, cek terus Rumah Keta, bisa lewat IG story, bisa lewat YouTube di RRI Surabaya, kalau di podcast di RRI Kels, dan kalau mau gabung di udara bisa langsung aja dicek di 95,2 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Cari tahu tuh jadwalnya kapan bakalan tayang di sana ya. Oke. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya,
dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Nah, Marisa, balik lagi sama kamu nih. Ngomong-ngomong, kamu ini nih ada yang komen kayak baru 22 tahun. Nah, namanya Nawain Ruxnarf. Agak susah nih. Iya, Nawain Ruxnarf. Kenal nggak sih kamu ini? Kok pede banget dia tanya kayak gini netizen nih ya. Kadang-kadang netizen itu nggak ada filternya kalau ngomong. Gimana? Ini jawab pertanyaan yang mana dulu ini? Saya Jawab pertanyaan yang sudah umur berapa sih? Ya bolehlah dikasih gambaran lah, nggak usah disebutin bener-bener. Saya angkatan 90. Angkatan 90 tuh, dengerin tuh. Oh, enggak, belum 30, belum. Belum 30 berarti. Hampir. Menuju. Iya, menuju. Ongoing. Ya wes lah, kita doain sama-sama ya netizen, semoga Marisa segera mendapatkan jodohnya. Amin. Tepat waktu seperti. Iya bener. Kayak deadline aja, ada datang tepat waktu, maksudnya kayak kamu yang ngatur gitu. Tepat waktunya kamu sama tepat waktunya orang lain kan beda. Iya benar, jadi tepat waktu menurut saya dan orang lain itu berbeda. Makanya saya bilang jodoh datang tepat waktu. Jadi ada yang datang per 25, 23, 30, 35 gitu. Oke, asik. Ada yang sampai tanya tipe pria idaman. Nanti ya bakalan dijawab. Sekarang kita jawab dulu. Marisa jawab dulu. Ini apa namanya untuk bukunya? Judul cerpennya adalah Jodoh Datang Tepat Waktu. Itu proses kreatifnya berapa lama? Untuk prosesnya 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Hanya cukup 1 bulan. Sudah proses editing juga itu selama 1 bulan. Oh oke. Bukan RRI Cast ya? Oh oke. Adil Ralat. Podcastnya di Keluarga Angkasa bukan di RRI Cast. Oke. Lanjut. Gimana? Oh proses kreatifnya selama 1 bulan. Itu ada kendala nggak kamu selama nulis itu? Banyak banget kendalanya. Jadi sebagai penulis pemula, penulis awal yang baru mau menerbitkan tulisan itu pasti banyak banget kendalanya. Jadi mulai yang tiba-tiba nulis, pertama ide banyak banget, terus untuk menuangkan menjadi sebuah tulisan itu jadi kayak susah banget. Terus dalam pemilihan kata, kita kan biasanya kalau ngobrol kata-katanya pakai kata-kata yang tidak formal. Lah ini tuh kita harus pakai kata-kata yang formal. Nah
Dan untuk pemilihan katanya pun juga ya jadi susah karena kita penulis awam ini, penulis pertama. Tapi ya alhamdulillah teman-teman dari tim buku saya ini membantu dan memberi pelatihan yang sangat baik. Jadi ya akhirnya bisa lancar sampai sekarang ini. Oke, sempet ini nggak sih, sempet apa namanya ngerasa, aduh, kok aku menceritakan ini ya, ini kan kisah pribadi aku gitu. Maksudnya kamu ada semacam pressure nggak? Aduh, gimana ya? Ntar aku di apa ya, di ada omongan lah, takut ada omongan atau apa gitu. Ya pasti pertama di awal pasti saya punya pikiran seperti itu, tapi saya kembali lagi untuk menjawab pertanyaan orang-orang ini. Makanya saya menerbitkan buku ini yang berisi unek-unek saya yang ditanyain orang, kapan nikah? Mana sih kok pacarnya gonta-ganti mulu, putus mulu, mana sih pacarnya? Gitu. Pasti kan seperti itu. Nah, buku ini menjawab semuanya. Jadi daripada kamu jawabin satu-satu, mendingan kamu tulis aja di buku ini ya. Iya. Tokoh utamanya kamu sendiri atau kamu pakai nama samaran gitu? Diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Diri kamu sendiri. Oke, jadi benar-benar nyata banget ya apa yang terjadi. Wah, aku jadi pengen baca. Seberapa ininya kamu, seberapa merasa pressure-nya kerasa banget. Ini ada yang bertanya ya. Ini Ibas Joa. Kisah cinta kamu yang sedih apa? Kisah cinta yang sedih. Jadi sebenarnya semua kisah cinta saya itu menyenangkan semua, tidak ada yang sedih, jadi semua tuh bisa dijadikan pembelajaran di kedepannya. Jadi siapapun yang pernah datang di kehidupan saya memberikan pelajaran yang baik untuk saya dan menjadikan saya seperti saat ini. Jadi untuk kisah sedih sepertinya tidak ada sih. Nggak ada ya yang sedih. Mungkin waktu putus pasti sedih. Tapi setelah kita lihat dan kita telaah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, ketika kita melihat masa lalu itu rasanya ya ini sebuah pembelajaran, bukan sesuatu yang sedih gitu. Oke. Ini juga ada yang bertanya, inspirasi nulisnya biasanya dari mana Kak? Dari kisah nyata, dari film, tadi udah dijawab ya. Ya, dari kisah nyata, dari film, dari cerita teman-teman yang lain. Biasanya kan sering jadi curhat apa. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi sih. Nah, terus ada juga Nanda Iman ini bilang kalau waktu saya SD, Marisa ini guru les saya. Katanya gitu. Jadi si Marisa ini juga ngajar bahasa Inggris ya? Iya, saya ngajar bahasa Inggris saat ini di salah satu politeknik di Surabaya. Saya ngajar bahasa Inggris. Jadi mungkin ada mahasiswa yang nonton ya. Ini ada lagi nih, Ibas Joan nih tanya melulu nih. Dari tadi dia tanya kisah cinta kamu yang sedih apa. Terus ini dia tanya, kalau menulis kisah sedih kamu apa nggak kebayangin mantan Kak? Katanya gitu. Nggak kebayangin mantan nggak? Katanya gitu. Terus ada lagi satu pertanyaan sekalian dijawab, mantan yang paling berkesan yang mana Kak? Mantan yang paling berkesan. Nggak ada mantan paling berkesan ya. Nggak ada mantan yang paling berkesan. Kalau berkesan ya nggak jadi mantan gitu kan. Iya benar. Iya benar. Kalau berkesan nggak jadi mantan, jadi suami sekarang ya. Benar. Nah tuh, ya. Terus apa namanya, ngomongin soal tulisan sendiri ya. Ketika kamu menulis gitu, spare waktu kamu untuk nulis itu berapa lama? Maksudnya kan kamu juga punya kegiatan yang lain nih Marisa, apalagi kamu ngajar juga gitu kan. Nah kamu sendiri apa perlu waktu untuk nulis itu biasanya kapan? Malam kah? Atau mungkin ya seininya aja, sekosongnya aja kamu nulis gitu? Biasanya malam hari sih. Malam hari itu kan sekitar jam 9, jam 10 gitu kan. Suasana rumah juga sudah sepi. Nah, itu biasanya ide-ide langsung muncul semua dan
langsung nulis biasanya memang malam sampai menjelang pagi. Jadi memang ya nggak sehat sebenarnya begadang, tapi ya memang ide munculnya saat-saat itu. Oke. Dan rasanya gimana sih? Ini buku terbitnya kapan sih? Tahun ini? 2019. Untuk apa ya? Ekspektasi kamu dalam buku ini nih, harapan kamu apa? Sebenarnya untuk harapan sih saya cuma pingin teman-teman mungkin terinspirasi dari cerita saya, dan cerita saya bisa memberi pembelajaran untuk teman-teman. Buat yang kan banyak ini teman-teman saya yang seumuran saya pada curhat galau, Mbak ini jodoh kok nggak datang-datang sih, Mbak pernah ngalamin nggak sih life quarter crisis seperti itu. Nah, buku ini semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman itu. Jadi saya pun pernah di masa galau juga, sampai akhirnya di titik sekarang yang sudah pasrah dan menerima, dan akhirnya bisa berlegowo dan mempunyai statement bahwa jodoh datang tepat waktu. Itu memang semua itu butuh proses gitu. Saya pernah mengalami seperti teman-teman ini yang galau, yang sudah merasa jodohnya di depan mata tapi tidak jadi. Itu saya juga sudah pernah mengalami. Jadi tweet kan dia. Sebenarnya ekspektasi saya ya cuma untuk teman-teman, buat teman-teman untuk menjawab segala kegundahan hatinya, terutama buat cewek-cewek. Biasanya kan yang galau masalah jodoh ini cewek-cewek gitu. Oke, baiklah. Oke, nanti kita bakalan ngobrolnya lanjut lagi sama Marisa. Tapi yang jelas buat sahabat literasi bisa update terus Rumah Kata di IG Story, di YouTube RRI Surabaya, dan kalau mau di podcast di Keluarga Angkasa ya, bukan RRI Cast seperti yang Anda announce sebelumnya. Keluarga Angkasa. Dan kalau mau gabung juga lewat Pro 2 FM juga bisa di 95,2 channelnya. Oke? Di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebari sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh, ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus banget.
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Nah, balik lagi sama Marisa. Marisa ini kok ada yang komen jahat juga ya. Makan tuh cinta, wak 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 wak, katanya gitu. Gimana nggak tahu gimana rasanya ya, padahal dia sendiri juga ngalamin nih kayaknya. Ini jangan-jangan ya orang yang melontarkan, netizen yang melontarkan omongan seperti ini itu adalah orang yang mengalami hal yang sama. Iya, biasanya Jadi gitu. Untuk menutupinya, setiap orang itu untuk menutupi kegalauan, kegundahannya itu kan setiap orang itu beda-beda. Mungkin kalau ada yang kalau saya untuk menutupi kegalauan dan kegundahan dengan menulis. Untuk orang lain mungkin bisa dengan makan atau jalan-jalan seperti itu. Jadi macam-macam. Oke, ini baik, ini ada announce dari produser saya, ada giveaway buku. Gimana caranya Pak Produser? Oh, oke. Jadi akan ada giveaway buku Love and Hope ya. Jadi buat sahabat literasi yang mau ngedapetin buku Love and Hope, bisa update terus di IG. Sampai kapan ngupdate-nya? Maksudnya bisa dapat pengumumannya kapan? Ditunggu. Oh, oke. Ya, oke. Jadi nanti apa yang kita obrolin di IG story kali ini itu bakalan muncul untuk pertanyaan nanti. Jadi update terus pasca habis IG story lah ya. Buat ngedapetin buku Love and Hope. Oke. Oke, ini di situ ada berapa halaman untuk cerpen kamu sendiri, Marisa? Untuk cerpen saya sekitar 12 halaman, 13 halaman gitu. 12-13 halaman. Itu proses nulisnya 1 bulan. Dan itu adalah sebuah kisah nyata. Sepertinya mudah banget untuk ditulis ya. Tapi aku sendiri pun juga kalau nulis diary pun kadang-kadang mampet juga sih. Gak segampang yang dikira. Iya benar. Memang di awal itu waktu belajar, mentornya bilangnya kayak nulis diary aja. Tapi ternyata nggak semudah itu, nggak semudah menulis diary gitu. Jadi kita juga ini nanti bakal dibaca orang gitu. Apakah kata-kata ini appropriate atau enggak untuk dibaca orang, seperti itu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran gitu sih. Jadi pertimbangan. Tapi Marisa, ketika kamu nulis itu apakah kamu pure nulis kayak diary atau udah kamu rupakan sebagai cerpen? Sudah saya rupakan sebagai cerpen, tapi memang tidak mengubah sedikit pun cerita realnya sih. Tapi ya saya bikin seperti cerpen, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Tapi ini kita balik lagi ke sahabat literasi yang sudah bergabung. Ini ada yang tanya, penggemar Marisa aku tuh, katanya gitu. Mau bukunya Kak? Ada Fredo Karismawan juga komen seperti itu. Sekalian tanda tangan penulisnya dong please buat giveaway-nya. Udah ada tanda tangannya belum bukunya itu? Belum ya. Jadi foto bareng aja kalau gitu, bukan tanda tangan. Ini ada 2 orang yang sudah tanya, Kak tipe cowoknya seperti apa? Ini ada Panpras, ada Rizalai Fatah. Ya, Rizalal Fatah ini juga tanya, Kak tipe cowoknya seperti apa? Cowok idamannya? Cowok idaman ya. Jadi tuh banyak yang tanya sih, kamu ini ya nggak nikah-nikah karena tipe pemilih, muluk-muluk ya, pemilih atau gimana gitu.
capek banget kan kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk tipe cowok sih, saya nggak punya tipe cowok itu seperti apa. Yang penting itu nyambung aja sama saya gitu, nyambung dan nyaman. Jadi saya kalau suka sama orang itu pasti saya punya kekaguman dulu sih. Jadi di awal saya harus kagum dulu sama cowok itu. Gitu. First impression dong. Iya, first impression tuh penting untuk saya gitu. Kalau aku pernah kecewa gara-gara first impression. Awalnya kelihatan berkesan, tapi nanti belakangan ternyata jelek gitu kan. Ya udah akhirnya aku mikirnya harus ngalir aja lah gitulah, ya kan? Tapi ini kan rencananya kamu bakalan nulis lagi novel nih. Udah ada bayangan bakalan nulis tentang apa? Sudah sih, sudah punya bayangan mau nulis apa. Jadi sebenarnya ini mau saya bikinnya kan fiksi, tapi sekali lagi karena banyak yang curhat ke saya, jadi saya itu mengangkat kisahnya ya dari kehidupan nyata. Walaupun ini nanti jadinya fiksi, tapi ini berdasarkan dari kisah nyata dan pasti bakal relate dengan kehidupan kita gitu. Terus bahasa yang kamu gunakan, kosakata yang kamu ambil itu apakah kosakata yang maksudnya tertarik nggak pengen kayak model Dewi Lestari misalnya, dia kan menggunakan istilah-istilah ilmiah gitu ya, ya kan, jadi banyak. Kalau saya sih pakai bahasa yang sehari-hari aja, bahasa yang gampang-gampang aja. Jadi untuk menggunakan istilah-istilah seperti itu kan mungkin dibutuhkan pembelajarannya lebih ya. Kalau saya kan masih pemula, jadi pakai yang bahasanya teen lit gitu aja. Jadi saya berkisar ke romance sih. Saya soalnya lebih tertarik ke romance memang. Kebanyakan nonton drakor nih, jangan-jangan nih. Aku ini sekarang itu selera pasar nih kelihatannya. Kalau nonton sinetron itu udah kayak yang panjang-panjang kurang suka. Itu biasanya sudah emak-emak yang usia-usia yang sudah punya cucu, punya anak udah dewasa gitu kan. Tapi kalau untuk usia kita gitu kan, itu lebih ke lebih ke drakor mainnya. Jadi karena kan singkat gitu kan, episodenya nggak terlalu panjang-panjang gitu kan. Nah ini mungkin juga Marisa juga menargetkan pangsa pasarnya seperti itu ya. Jadi maksudnya bukan, atau target kamu apa gitu? Target kamu, pembaca kamu yang dari usia berapa? Kalau dari teen lit sih kayaknya yang muda-muda gitu ya. Iya, jadi memang usia saya mungkin sudah jauh dari teen ya, memang sudah jauh dari teen. Tapi saya melihat kisah percintaan dari teen, dari remaja itu, idenya tuh pasti keluar aja gitu. Jadi saya pinginnya sih ngarangnya tuh untuk yang teen lit dulu, Jadi saya sih lebih sukanya itu ngarang cerpen ya. Mungkin untuk satu buku saya bikin antologi, tapi antologi tulisan saya semua. Jadi cerpen yang isinya tulisan saya semua. Jadi tidak terlalu panjang juga. Jadi pembaca juga nggak bosan buat bacanya gitu. Oke, terus ini ada permintaan nih, support buat penulis pemula apa nih, buat orang yang baru aja nulis, sesama orang yang juga baru aja nulis. Oke, buat sesama yang baru nulis ya, tetap menulis dan jangan takut jika ada komen-komen yang kurang menyenangkan dari orang lain. Jadikan itu sebuah pembelajaran, jadikan itu sebuah pembelajaran. Jadi sebuah kritik itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi itu untuk membangun kita sih, gitu aja. Oke. Nah, udah waktunya closing. Sayang sekali, ini banyak sekali pertanyaan ya berkaitan dengan ini sih. Kak Marisa, gimana caranya menulis masa depan dengan mulah yang begitu-begitulah. Tapi yang jelas itu tadi closing statement dari Marisa adalah support untuk penulis pemula. Tapi finally Marisa sukses buat bukunya. Semoga nanti karya berikutnya
juga apa namanya bakalan ngehits juga kayak Love and Hope ini. Penulisnya aja sudah ngehits ini gitu ya kan, apalagi karyanya ya kan. Next mampir lagi ya ke Rumah Kata ya Marisa. Terima kasih Rumah Kata. Terima kasih Marisa. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa. Baik sahabat literasi, Rumah Kata kita close dulu ya. Saya tutup dulu pintunya. Sampai ketemu lagi di Rumah Kata episode berikutnya. Bye bye.